Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Polkadot, di mana Polkadot semakin dekat dengan Parachain Slot Auction, dan cukup banyak yang bertanya via komen, DM, Telegram Group, gimana nih bang, apakah Polkadot akan dump atau enggak? Karena seperti yang kita tahu, Kusama atau testnet dari si Polkadot ini kemarin ngedump saat dia selesai, atau bukan selesai, Parachain Slot Auction pertama mereka, begitu. Apakah ini akan sama persis terjadi juga di Polkadot atau enggak? Ayo kita bahas pada hari ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Polkadot, terutama urusan dia semakin mendekatnya ke Parachain Slot Auction. Karena cukup yang bertanya, bang, mending gue jual aja sekarang Polkadot gue, atau gimana nih, soalnya udah dekat ke Parachain Slot Auction. Mungkin sekarang market sudah mulai mempelajari bahwa seringkali berita-berita besar yang membuat satu aset meningkat dengan luar biasa cepat, itu seringkali terjadi satu fenomena yang disebut buying the rumor and selling the news, gitu. Dimana kita tahu pada tanggal 11 alias besok itu Parachain Slot Auction akan dimulai. Sekarang pertanyaannya, apakah Polkadot akan dump atau dia malah lanjut ngepump ke atas gitu ya. Nah, kita akan coba lihat secara probabilitasnya pada hari ini ya. Dan buat kalian yang belum menonton video review gue mengenai Polkadot, bisa ada di link di bawah, lo bisa klik. Dimana disitu gue menjelaskan lebih secara fundamentalnya dan lebih jelas mengenai Polkadotnya itu sendiri. Gimana project dia, gimana menurut gue ke depannya, dan apakah berpotensi sebagai satu aset yang bisa kita hold untuk long term atau enggak. Jadi pada hari ini, kita spesifiknya lebih ke ngebahas mengenai Parachain Slot Auction saja. Apakah dia akan dump atau dia malah akan up, gitu ya. Jadi, gue ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum menonton video review Polkadot gue, bisa ada di bawah linknya, nanti lo bisa klik. Oke, jadi pada hari ini kita akan lihat Kusama. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang mungkin belum tahu, kenapa harus lihat Kusama? Emang apa hubungannya Kusama dengan Polkadot? Nah, jadi gini, Kusama ini adalah sebenarnya testnet, ya, testnet dari Polkadot. Gitu. Jadi, ini salah satu hal yang keren lagi dari Polkadot. Testnetnya saja itu literally blockchain yang live gitu. Jadi ya blockchain yang live bahkan sampai dengan ada harga sendiri dengan market sendiri gitu. Jadi semua program yang akan dijalankan di dalam Polkadot itu sebelumnya akan dites dulu di Kusama gitu. Jadi ya otomatis semua yang terjadi di Kusama biasanya akan juga nanti terjadi juga di Polkadot. Nah, karena begitu kita akan lihat secara sejarahnya gimana waktu Kusama Parachain Slot Auction. Oh, mungkin ada yang berpikir, oh, Kusama juga pernah Parachain Slot Auction ya? Yes, dan sampai sekarang masih terus berjalan. Sekarang sudah auction ke-14 dan ini sedang ongoing gitu ya. Nah, kita akan coba bahas yang awal-awal dulu. Jadi, auction pertama dia itu diadakan pada 13 Juni 2021 sampai 21 Juni 2021. Yang gua tandain di sini ya. Auction pertama ini, first auction tanggal 13 Juni. Itu sampai ke ini ya. Jadi langsung auctionnya terus berjalan ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi, Kusama drop ya, dan dropnya nggak main-main. Dia drop itu sebesar, kita lihat ya, paling rendahnya itu sampai ke 61% ya. Jadi mungkin banyak yang banyak yang kepikiran, aduh nanti kayak gini nggak ya? Kalau ngedrop separah ini, gimana? Mendingan gua jual aja sekarang Polkadot gua atau gimana? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus ingat dulu ya, ini terjadi pada kapan? 13 Juni. Mengingat Bitcoin pun pada tanggal 13 Juni, sorry ini 12 ya, geser sedikit. 13 Juni ya, ini benar ya, mulai tanggal 13 Juni. Kita lihat Bitcoin pun nggak dalam kondisi yang bagus. Dia sudah drop bahkan jatuh dari MA 200. Jadi ada kemungkinan Kusama ini turun parah bukan hanya karena Parachain Slot Auction dia. Tapi memang overall secara ya fundamental gitu ya, dia ketarik juga dengan BTC. Gitu ya. Jadi kita harus keep that in mind. Tapi di waktu bersamaan menurut gua ada nggak efeknya? Menurut gua ada. Ini ada efek buying the rumor and selling the news. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, harusnya kalau mau ngomong ngedrop parah tuh dia di Mei ya. Bitcoin tuh mulai drop di Mei.
Tapi kalau kita lihat Kusama cenderung ya oke lah, not bad gitu ya. Masih ketahan terus 200. Jebolnya waktu malah saat setelah Parachain Slot Auction. Gitu. Jadi bisa dibilang ini kombinasi dari keduanya ya. Jadi kombinasi dari BTC ngedrop maupun yaitu buying the rumor and selling the news. Oke, mungkin beberapa dari kalian berpikir, waduh, yaudah kalau gini waktunya kita jual semua Polkadot kita. Well, enggak juga gitu ya menurut gua. Karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, ya ini ada kemungkinan besar kenapa Kusama terus turun setelah Parachain Slot Auction. Ini auction pertama ya, ini auction kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Sampai sekarang tuh yang paling baru itu di tanggal yang sekarang sedang berjalan nih, itu sampai tanggal 16 November nanti ya. Dan kalau kita lihat harga Kusama pun cenderung ya sudah recover sih sebenarnya, sudah nyaris menemukan, ya sudah nyaris menuju all time high dia lagi gitu. Nah kalau kita lihat, eh, jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan ini karena Parachain Slot Auction. Gitu. Dan kemungkinan besar terjadinya pun nggak akan sampai separah Kusama, di mana dia ngedrop sampai 61%. Karena selain dari itu juga Kusama adalah cryptocurrency dengan market cap yang jauh lebih kecil daripada Polkadot. Seperti yang gue bilang berkali-kali di DCWT gue, di video-video gue, semakin besar market cap satu aset, maka semakin susah dia untuk naik dan turun. Gitu. Jadi kemungkinan besar andaikan sampai Polkadot drop, itu nggak akan sampai 60%. Gitu ya. Nah, selain dari itu kita lihat juga, seiring berjalannya auction, Kusama malah terus naik. Gitu loh. Artinya apa? Semakin banyak auction berjalan, berarti semakin banyak project-project yang masuk ke dalam si Kusama. Otomatis semua project yang berjalan di Kusama itu membutuhkan token Kusama mereka. Gitu. Jadi otomatis demand dari Kusama meningkat. Jadi overall malah menjadi bagus, gitu ya. Nah, sekarang hubungan sama Polkadot gimana? Polkadot kan baru pertama kali nih nanti besok. Apakah akan langsung ngedrop atau enggak? Ya kalau kita lihat ya, andaikan sampai dia ngedrop, kemungkinan besar sampai di mana? Kalau menurut gua, jelek-jeleknya ya, yang paling dekat ya, pasti dia kena dengan MA20 di daily. Gitu ya, kalau sampai dia ngedrop. Karena yaitu support terdekat ya. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, andaikan lu sampai mau TP dulu, mau TP berapa persen? Gitu. Kalau menurut gua pribadi, jangan lu TP semua. Kenapa? Karena kalau saat lu TP semua dan ternyata naik, apa yang terjadi? Lu akan seringkali menjadi FOMO. Kalau dia naik, lu beli di resisten, dia turun lagi, lu takut. Takut dan terjadinya apa? Ujung-ujungnya cut loss. Makanya, gua nggak pernah mau 100% keluar dari market. Jadi gue TP sebagian saja. Nah, sebagiannya itu tinggal lu yang tentuin. Kalau lu merasa bahwa, gue nggak terlalu suka sama project Polkadot, gue ngerasa masih ada project lain yang lebih bagus, ya lu boleh TP lebih gede. TP 10%, 20%, 30%, 50% bahkan, terserah lu. Gitu. Tapi kalau lu merasa secara fundamental Polkadot ini satu project yang bagus, ya sudah, lu TP kecil-kecil saja. 5% mungkin, atau mungkin ya 10 juga masih oke sih sebenarnya ya. Jadi itu balik lagi ke kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak justru malah karena Parachain Slot Auction ini malah naik? Mungkin saja. Kenapa? Karena in theory, saat nanti sudah ketemu pemenangnya, ya sudah ketemu pemenangnya, itu kan kalau yang Kusama kita lihat ya, ini butuh sekitar berapa hari nih? Sekitar 7 hari ya. Nah, setelah itu selesai, gitu ya, setelah si auctionnya itu selesai, berarti kan akan ada Polkadot yang dikunci, sama seperti di sini. Nanti kan ketemu pemenangnya nih ya, kita lihat data di sini ya. Nah ini, contohnya di sini, Moon River menang. Buat kalian yang misalnya bond si Kusama waktu itu di Moon River, berarti Kusama kalian dikunci, ya kan? Nah itu sama, nanti akan terjadi juga di Polkadot. Nanti andaikan misalnya ya Polkadot misalnya di ini yang menang andaikan Clover gitu ya. Clover menang, nanti orang yang stake atau bukan stake lebih tepatnya bond di ngevote si Clover dia akan dikunci. Berarti in theory apa? In theory Polkadot yang ada di sirkulasi berkurang. Secara hukum ekonomi saat supply berkurang, ya berkurangnya walaupun nggak hilang ya, tapi terkunci nggak bisa dijual, harusnya demandnya stay, harganya naik gitu. Ya jadi itu dia gitu. Intinya sih kita harus mempersiapkan potensi naik dan potensi turunnya. Gitu. Dengan cara apa? Ya lo boleh TP kecil.
Kalau lu merasa yakin, lu boleh TP besar kalau lu merasa nggak yakin dengan project Polkadot. Oke, nah mungkin ada yang nanya, Bang, ini kalau jelek-jeleknya secara teknikal, dia ambruk nih, dia nge-crash Polkadot. Itu nge-crashnya sampai kemana? Kalau kita lihat, ya yang paling mildnya dia terpantul di MA20. Itu tapi andaikan kita ngomong worst case scenario, menurut gua bisa di daerah sekitar sini ya. Di mana mungkin di daerah MA50 dengan si eh, support Fibo yang warna biru ini ya. Jadi terjadi confluence di sini. Seharusnya itu menjadi support yang cukup kuat untuk Polkadot gitu. Tapi kalau kita benar-benar ngomong worst case-nya, apa yang bisa terjadi? Well, in theory bisa saja Polkadot sampai ke MA200 di daily ya. Walaupun kalau gua ngomong sih ya, dengan kondisi market seperti sekarang highly unlikely. Kalau Kusama jatuh sampai separah ini 60% ya sebenarnya lumayan make sense. Kenapa? Ini ya lu lihat sendiri Bitcoin di posisi mana nih waktu tanggal 13 Juni itu it's in a mini bear market gitu ya. Market sangat bearish waktu itu. Semua orang berpikir, wah ini udah selesai. Market bakal hancur. Ya kita lihat sendiri ya. Ya pantas saja gitu Kusama waktu itu turun. Berbeda dengan Polkadot. Sekarang kondisi BTC kita lihat ya sedang sangat ya bullish gitu ya. Bahkan kemarin baru nembus new all time high. Jadi kemungkinan besar sampai Polkadot yang ngedrop pun harusnya ya ini baik lagi yang nggak ada yang pasti tahu. Technical analysis itu bukan dukun pribadi lu gitu ya. Technical analysis itu adalah kita melihat probabilitas, kita melihat psikologis market gitu. Jadi kalau menurut gua in theory itu bisa ketahan di antara daerah sini gitu ya. Kalau bisa lebih bagus lagi sih ketahan dengan MA50 yaitu sekarang ada di sekitar 40 dolaran gitu. Dan di waktu bersamaan seperti yang gue bilang tadi, ini ada confluence juga dengan si support Fibo yang ada di kurang lebih di daerah 40 dolar juga. Jadi seharusnya apabila terjadi dump ya harusnya si Polkadot ini bisa lah menahan di harga 40 dolaran. Gitu. Nah, bahkan mungkin itu bisa menjadi peluang kita untuk nambah Polkadot kita apabila dia ngedrop sampai ke daerah situ gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih gue mungkin mau taruh buy limit di daerah 40 dolaran untuk Polkadot gitu. Tapi balik lagi, ingat selalu siap juga dengan resiko terburuknya. Bisa aja dia tembus sampai MA200 di daily. Walaupun menurut gua highly unlikely ya, tapi selalu bersiap saja. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi Polkadot dan balik lagi overall kalau gua merasa Polkadot ini adalah salah satu project dengan fundamental yang sangat bagus gitu ya. Jadi lu kebayang gak sih lu dengan bisa ikut voting di Parachain Slot Auction itu lu bisa mendapatkan exposure terhadap project-project baru yang punya peluang luar biasa besar tapi basic lu seperti nggak ada resiko gitu loh. Resiko lu ya paling ini staking rewards lu ya mungkin lebih kecil kalau misalnya andaikan yang lu pilih nggak bagus gitu atau kalah gitu misalnya project-project yang lu pilih misalnya kalah ya paling di situ saja resikonya. Lu nggak ada resiko hilang duit gitu dan paling ya resiko lainnya apa saat dalam kekunci misalkan dalam 2 tahun kekunci ya lu nggak bisa TP itu saja dibandingkan dengan lu ikut ICO. Gue inget banget ya 2016, 17, 18 itu marak banget ICO dan ya seperti yang gue bilang banyaknya gue bisa bilang lah 80% itu scam gitu loh. 80% itu ujung-ujung cuma jadi tipu-tipu dan nggak kemana-mana projectnya sekarang udah jadi koin mati gitu. Nah dengan lu mengikuti para chain slot auctionnya Polkadot atau nanti ya bisa juga Kusama sih technically ya, lu resiko lu sangat kecil gitu loh. Dan bahkan Polkadot yang lu bond atau lu pakai untuk vote itu tidak hilang sama sekali. Sama sekali tidak hilang. Jadi andaikan sampai project yang lu pilih menang, lu udah untung capital gain dan juga plus apa? Lu untung juga ada voting rewards. Jadi it's a very win-win situation gitu. Dan menurut gua itu salah satu hal yang paling unik dari si Polkadot. Selain dari governance Polkadot yang menurut gua luar biasa gitu. Bahkan kalau lu mau lihat juga Cardano sendiri pun sepertinya governance-nya akan cukup banyak mengikuti Polkadot gitu dimana ya kalau lu penasaran boleh ke video gue sebelumnya dimana gue bahas lebih mendetail mengenai fundamentalnya ya. Jadi gue ulangin untuk Polkadot kurang lebih andaikan sampai dia ngedrop itu ya bisa sampai ke mungkin jelek-jeleknya lah gitu 40 dolar.
Kalau nightmare scenario, ya sampai ke MA200. Walaupun ya very highly unlikely. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Polkadot menjelang parachain slot auction. Oke, tadi ngebahas skenario buruknya. Nah, sekarang kalau skenario baiknya, apa yang bisa terjadi? Nah, menurut gua skenario terbaiknya adalah dia mantul di MA20. Harga turun dulu atau mungkin MA20-nya menjemput dan mantul. Nah, targetnya bisa sampai mana? Kalau menurut gua, sekarang Polkadot ini sudah masuk ke dalam area price discovery, di mana all time high dia sudah tembus ya di sini. Dia sudah tembus all time high. Jadi biasanya saat dia sudah tembus all time high, ya dia bisa roam free, bisa ke atas dengan sangat cepat. Itu apalagi kalau sampai Bitcoin pun ikutan ngepump gitu ya. Nah, menurut gua potensi Polkadot itu bisa sampai mana sih? Menurut gua pribadi ya, Polkadot itu bisa dalam cycle ini sampai $100 itu masih sangat memungkinkan ya. Ya apabila tentunya kalau BTC nggak ngedump ya. Kalau BTC ngedump dan jadi bear market ya sudah tamat gitu ya. Tapi kalau andaikan semua berjalan sesuai dengan rencana ya BTC tidak ngedump, menurut gua Polkadot itu bisa sampai di atas $100 pada siklus ini ya, bukan akhir tahun, siklus ini gitu. Nah, kenapa gua bisa bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat sekarang gua ngerasa XRP ya projectnya oke, bagus. Tapi for now, at least gitu ya, for now, menurut gua Polkadot jauh secara fundamental lebih baik daripada XRP. For now, gitu ya, karena XRP juga gua tau lah, dia lagi sibuk dikerjain terus sama SEC ya. Jadi ya, jadi mungkin terhambat gitu. Tapi yang pasti menurut gua Polkadot ini secara fundamental seharusnya di atas XRP. Gitu. Jadi andaikan saja dia ngeflip XRP itu ada tambahan sekitar kasarnya sekitar 10 miliar US dollars. Berarti ya otomatis kalau gitu Polkadot ya kasarnya mungkin di sekitar $60 something gitu ya. Jadi target utama dulu si Polkadot adalah menurut gua memflip XRP dan menurut gua itu sangat memungkinkan. Apalagi kalau XRP nggak beres-beres urusan sama SEC-nya ya. Jadi target dekat gitu, target dalam waktu dekat itu ya si DOT ini bisa sampai $60 gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu dan gua pribadi very bullish on Polkadot karena baik lagi governance-nya dan parachain slot auction yang menurut gua itu revolusioner sekali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan gua harap kalian walaupun sudah melihat video gua tetap menjaga resiko kalian masing-masing. Jangan sampai kalian berpikir bahwa, oke, saat satu orang di YouTube ngomong gini pasti terjadi. Nggak ada yang pernah tahu apa yang bisa terjadi. Tapi kita cuma bisa membahas probabilitas. Ya. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang ngomong, ini harga Polkadot pasti akan sampai di sini pada tanggal sekian. Jangan lu percaya. Ya. Lu cuma bisa mengira-ngira, cuma bisa melihat probabilitas. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan pernah mau kemakan sama sales koin apapun. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, apakah ada kemungkinan buying the rumor and selling the news? Yes, ada kemungkinan seperti itu. Dan menurut gue di Kusama pun dulu terjadi seperti itu juga. Tetapi, menurut gue nggak akan separah Kusama. Karena dua hal ya. Yang pertama adalah, waktu Kusama ngedump, itu basically lu tahu di Juni. It's not a good month for crypto in general, gitu ya. Dimana Bitcoin pun ya lagi setengah mati, gitu ya. Dan ya otomatis selain itu juga, yang kedua adalah Kusama ini adalah cryptocurrency dengan market cap yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Polkadot. Otomatis seperti yang gue bahas di video-video gue sebelumnya, satu market cap dari aset itu sangat berpengaruh terhadap gampangnya dia naik ataupun turun. Jadi Polkadot jauh lebih besar daripada Kusama. Otomatis andaikan dia naik pun ya nggak sebesar Kusama, tapi turun pun potensinya nggak akan sampai separah Kusama juga. Dimana kita tahu Kusama tadi itu sampai 61% drawdown turun ke bawahnya ya. Jadi menurut gua andaikan sampai terjadi dump pun tidak akan separah Kusama. Dan ya potensi up-nya ya basically seperti yang gua tadi bahas di video ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan jangan sampai kalian panic selling. Dan saran gua jangan sampai benar-benar lu jual 100% Polkadot lu. Karena seperti yang kalian lihat slot auction akan terus ada dan otomatis ya dengan lu nge-hold Polkadot lu bisa terus mendapatkan kesempatan untuk invest di early projects lainnya. Dan buat kalian yang belum mengikuti daily charting with Toshi bisa di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news yang paling hot di dunia crypto.
Dan selain dari itu juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candle, cara baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa klik di sini juga ada tutorials with Toshi ya. Dan buat kalian yang belum join Telegram grup kita, well, let's join ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.